pesta sepak bola di Asia Tenggara, yaitu Piala Mitsubishi Electric Cup atau yang bisa disebut juga Piala AFF. Tentu Indonesia tergabung di grup B. Yang pertama, timnas Indonesia ini kita akan bermain tandang melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember, dan juga kita bermain. Halo, salam olahraga di channel Tuman Bola. Ya, pada tanggal 27 November ini ya kita ketahui hari dimana ini semua dalam melakukan pencoblosan pemilihan kepala daerah ya. Saya juga sudah coblos gitu. Ya, terlepas dari itu kita untuk menunggu waktu, terutama ini ada pesta sepak bola di Asia Tenggara, yaitu Piala Mitsubishi Electric Cup atau yang bisa disebut juga Piala AFF. Tentu Indonesia tergabung di grup B. Yang pertama, timnas Indonesia ini kita akan bermain tandang melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember, dan juga kita bermain home di tanggal 12 Desember melawan Laos. Kemungkinan kita bermain di stadion di Solo, di Manahan Solo, dan juga kita akan bertandang lagi di stadion Vietnam pada tanggal 15 Desember. Ya, susunan permainan ataupun ketentuan pemain yang akan dibawa Coach Sintayong ini masih tergolong sangat-sangat usia yang sangat masih muda ya. Ini rekor untuk tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak, Piala Asia, Piala AFF di beberapa edisi sebelumnya timnas Indonesia ini edisi yang paling muda ya, di usia sekitar rata-rata 20,5 tahun. Tentu yang paling termuda ini Arkan Kakak dengan usia 17 tahun, dan juga usia yang senior ini dengan pemain Asnawi Mangku Alam dengan usia 25 tahun. Tentu ini menjadi gebrakan sekaligus menjadi tolak ukur perkembangan ataupun generasi emas timnas Indonesia untuk setidaknya ini penerus dari generasi berikutnya. Kita ketahui Coach Sintayong tentu memiliki gebrakan yang cukup unik, dan juga Piala Mitsubishi Electric Cup ini tentu untuk pemenuhan poin FIFA dalam pertandingan ini tidak terhitung, ataupun terhitung tetapi tidak poinnya tidak terlalu tinggi. Jadi kemungkinan besar untuk pemain yang akan dilepas untuk bermain di timnas Indonesia, jika kita memanggil Jay Tom Hai, ini kemungkinan tidak bisa ya. Kemungkinan klub tersebut tidak akan mau gitu melepas pemain-pemain tersebut seperti Nathan mungkin, atau Sen Tatinama, ataupun Kevin Dix. Tentu itu tidak hal-hal yang tidak mungkin jika klub akan melepas hanya sekedar bermain di piala tersebut gitu. Pokoknya kita apresiasi sekali bagaimana tidak Coach Sintayong ini membawa generasi emas, dan juga membawa pemain yang cukup fresh kalau menurut saya, dari sektor kiper, posisi tengah, wings, bahkan posisi striker ini masih tergolong yang sangat-sangat usia yang sangat muda, dan juga tergolong cukup fresh kalau menurut saya ya. Ya, tentu pada tanggal 26 November tentu training camp itu dimulai di tepatnya di Bali, dan juga pemain ke-33 pemain tersebut ini akan dilihat oleh Coach Sintayong, dan ini akan dikerucutkan lagi hingga menjadi sekitar 23 pemain. Tentu kita harapkan, kita dukung terus untuk kiprah Coach Sintayong, walaupun setidaknya jika timnas Indonesia ini tidak juara juga, kita harus dukung sekali gitu, karena memang piala tersebut ini tidak perlu ambisius bener gitu, karena memang yang kita butuhkan saat ini kualifikasi Piala Dunia ya, untuk melawan Australia dan juga melawan Bahrain pada bulan Maret yang akan datang. Itu yang paling fokus utama kita ya. Martin Paes tentu, walaupun MLS ini Liga Amerika Serikat ini libur, tentu Bapak Erick Thohir ataupun Coach Sintayong ini tidak memaksa gitu, kalaupun Martin Paes ini ingin bergabung ataupun mau membela timnas Indonesia di edisi Mitsubishi Electric Cup pada tahun ini. Tentu untuk penjaga gawang timnas Indonesia seperti Cahyo Supriyadi, Erlangga, dan juga Ikram Al-Ghifari, tentu ini pemain-pemain sangat-sangat masih muda sekali. Kita sangat excited dan juga sangat-sangat ingin melihat gitu kiper muda tersebut bagaimana menjalankan save ataupun penyelamatan gemilang yang akan bermain di Piala AFF pada tahun ini gitu. Muda timnas Indonesia Arkan Kakak dengan usia yang sangat muda, 17 tahun, dengan postur yang cukup baik kalau menurut saya, 187 cm. Tentu Arkan Kakak
harus termotivasi, dan juga ya ini adalah pemain-pemain andalan timnas Indonesia U18 ataupun U19. Tentu Coach Sintayong ingin melihat gitu potensi yang akan kita lihat Arhan Kakak dengan usia yang sangat-sangat tergolong muda dan juga postur yang cukup baik gitu. Tentu ini menjadikan posisi ataupun opsi striker timnas Indonesia cukup banyak ya. Semoga Arhan Kakak ini bisa berkembang dan juga bisa mengerti arahan Coach Sintayong yang akan berlaga di Piala AFF tersebut, dan Arhan Kakak juga bisa terpilih ya untuk menjadikan striker timnas Indonesia di edisi Piala AFF pada tahun ini gitu. Ya tentu 7 pemain aboard seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hapner, Rafael Strijk, Ivar Jenner, Ronaldo Kuate, Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam ini akan mengisi deretan 7 pemain yang berlaga di Piala AFF ini, dan juga pemain tersebut datang dari luar negeri untuk bermain kepada timnas Indonesia di edisi Piala AFF pada tahun ini. Ya tentu kita harapkan kita juga tidak tahu ya bagaimana klub-klub mereka ini akan membolehkan ataupun memperbolehkan gitu untuk bermain pada timnas Indonesia di Piala AFF pada tahun ini gitu. Seperti Rafael Strijk di Brisbane Roar di Liga Australia. Tentu pada pelatih di Brisbane Roar mengatakan bahwa Rafael Strijk ini akan dilepas jika timnas Indonesia ini akan bermain di semifinal Piala AFF pada tahun ini gitu. Tentu setiap klub dan setiap manajer ini beda-beda, tergantung kondisi yang akan timnas Indonesia ini akan bermain. Ya tentu kita harapkan dengan tanpa adanya pemain 7 aboard ini seperti Justin Hapner, Ivar Jenner dan Marcelino, kita yakin timnas Indonesia ini mampu setidaknya kita akan menempati peringkat 2 ya di grup B ini gitu. Ya walaupun tim terkuat ataupun negara yang terkuat di grup B ini tentu Vietnam, kita ketahui akan menampilkan full squad dari usia yang cukup matang. Saya kira Vietnam ini akan menggebrak gitu, karena memang mempunyai misi balas dendam untuk Coach Sintayong ya. Ya, terutama tim nasional Malaysia juga ini diperkuat oleh tim nasional senior dan juga beberapa kombinasi pemain junior juga. Tentu tim nasional Malaysia, Thailand tentu, dan juga tim nasional Singapura ini akan cukup gitu mewarnai ataupun melengkapi dan juga pemain-pemain yang berkiprah di negara tersebut gitu untuk melakukan pertandingan yang cukup sengit kalau menurut saya di Asia Tenggara ini gitu. Ya tentu timnas Indonesia pada edisi ini ya kita juga menggemparkan gitu dengan memanggil pemain yang hampir keseluruhannya ini di bawah usia 22 tahun gitu. Praktis hanya Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan. Tentu ini pemain tim nasional senior yang sering dibawa gitu ke tim nasional senior di kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu yang lalu gitu. Ya kita tunggu, kita juga pada laga melawan Myanmar di Stadion Myanmar pada tanggal 9 Desember ini merupakan suatu puncak gitu yang akan bagaimana Coach Sintayong ini meracik dan juga meramu strategi pemain-pemain yang cukup muda dan juga bagaimana gitu meredam agresivitas negara Myanmar ini untuk melawan timnas Indonesia. Kita cukup excited banget gitu bagaimana kiprah Coach Sintayong ini di Piala AFF pada tahun ini gitu. Pokoknya kita dukung terus, kita juga tidak perlu lah misalnya timnas Indonesia gagal meraih piala ataupun hal-hal yang lainnya. Kita harapkan ini Piala AFF terutama saya juga tidak pengen gitu timnas Indonesia akan bermain yang cukup buruk ataupun tidak mendapatkan hasil yang positif. Kita hanya doakan semoga timnas Indonesia untuk melawan negara-negara di tim Piala AFF pada edisi tahun ini untuk meraih hasil yang positif lah. Untuk mendapatkan piala ataupun hal-hal yang lain kita serahkan saja ke Coach Sintayong. Yang paling utama kita saat ini yaitu kita fokus di kualifikasi Piala Dunia pada laga melawan Australia dan juga melawan Bahrain. Itu sih yang paling utama. Tapi pada laga-laga sebelum melakukan kualifikasi kita percayakan dulu kepada generasi muda untuk saat ini dan dalam menatap
Piala AFF untuk tahun ini gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.